Jadi ada banyak sekali sahabat-sahabat kita yang tahun lalu masih bersama kita, Ramadan sekali ini nggak ada lagi. Keluarga kita nggak ada lagi. Al-ibrah bil khawatim. Sesuatu itu dilihat penutupannya seperti apa. Nasihat yang paling baik saat Ramadan itu adalah istiqamah, menjaga dampak-dampak baik Ramadan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi nih di Cerita Caca bersama dengan saya dan juga Ustadz Faris Bekyu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang sedang menikmati indahnya bulan Ramadan. Beribadah, pahalanya berkali-kali lipat. Kadang-kadang mungkin ya nggak salah juga kita beribadah karena kita mengharapkan imbalan dari Allah, pengen mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat gitu. Tapi setelah ini kan kita tahu pahalanya nggak akan sebanyak di bulan Ramadan. Lalu apa hikmahnya Ustadz, pesannya supaya kita tetap bisa istiqomah sebelum bulan Ramadan ini meninggalkan kita semua? Jadi tidak ada orang mukmin kecuali dia pasti bersedih dengan perpisahan di bulan Ramadan. Makanya di awal Ramadan dulu kita mesti punya resolusi ya, bahwa ini harus menjadi Ramadan yang terbaik bagiku, supaya tidak sia-sia. Jadi ada banyak sekali sahabat-sahabat kita yang tahun lalu masih bersama kita, Ramadan sekali ini nggak ada lagi. Keluarga kita nggak ada lagi gitu. Dan demi Allah mereka pada Ramadan yang lalu itu nggak pernah menyangka bahwa itu Ramadan terakhir mereka. Jadi teman-teman, hal yang sama bisa menimpa kita tuh. Ketika Ramadan ini berakhir, kita nggak ngira bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita, subhanallah ya. Maka insya Allah ini kesempatan paling baik, momentum yang Allah berikan nikmat kepada kita, berjumpa dengan satu bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa memaksimalkannya. Jika kita tidak bisa memaksimalkannya dari awal, maka masih ada waktu tersisa nih, jangan sampai luput. Karena al-ibrah bil khawatim, sesuatu itu dilihat penutupannya seperti apa. Jadi harus gas lagi tuh. Kuda pacu itu kan ketika semakin dekat dengan garis finish, semakin dia menjadi lebih kencang lagi gitu. Nah, supaya apa? Supaya efek dari Ramadan itu terus sampai dalam seluruh ruang kehidupan kita, sampai batas usia kita. Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan kembali benang-benang setelah ia pintal dengan kuat. Dia menjadi tercerai-berai. Ini adalah satu perumpamaan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita capek-capek, kemudian beribadah, menghabiskan seluruh waktu untuk ketaatan kepada Allah. Setelah Ramadan nanti, kemudian semua itu tidak ada gunanya. Jadi kebiasaan teratur makan dengan makanan yang baik, dapat menahan marah, menjaga emosi, lebih sabar. Harusnya ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang betul, nasihat yang paling baik saat Ramadan itu adalah istiqamah, menjaga dampak-dampak baik Ramadan itu. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keistiqamahan itu? Yang pertama adalah doa. Sebab hati kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diajarkan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini terus di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Tetap berada dalam ketaatan. Ini pertama. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu itu yang membuat kita menjadi lebih istiqamah. Jadi dengan tahu betapa sia-sianya Ramadan, kalau setelah itu kita kembali lebih buruk daripada sebelum Ramadan, bahwa diterima apa tidaknya Ramadan itu dilihat dari bagaimana pribadi kita setelah Ramadan, kita pasti menjaga lebih baik lagi tuh. Dan ilmu kita tentang kasih sayang Allah, kebaikan Allah yang ada pada makhluknya, itu membuat kita lebih konsisten menjaga ketaatan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah itu berarti kesungguhan, memaksa diri itu. Jadi kalau di bulan Ramadan ternyata kan kita bisa bangun lebih awal. Kenapa setelah Ramadan subuhnya kesiangan semua tuh? Kenapa? Kenapa Pak kameramen? Kan begitu. Jangan sampai, buktinya kan kita nggak mati tuh setelah Ramadan, kan kita nggak mati. Betul. Bangun jam 3:30 itu nggak mati, bangun jam 3 itu nggak mati. Bahkan hari menjadi lebih berkah. Kenapa itu tidak diteruskan? Jadi
harus memang mujahadah, dipaksa. Buktinya pada hari pertama itu kita maksa. Hari kedua maksa, hari ketiga mulai terbiasa. Begitulah ketaatan, begitulah kebiasaan-kebiasaan positif dalam hidup. Doa, ilmu, mujahadah. Yang ketiga terakhir adalah keempat, sahabat. sahabat, teman-teman. Orang-orang dekat dengan kita. Jadi semakin orang itu selektif dalam pergaulan, itu semakin bisa dia menjaga keimanan dia. Makanya disebutkan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Jadi kalau kita punya teman yang pesimis terus, nggak mungkin kita jadi pribadi yang optimis. Betul. Jadi ketika kita punya teman yang dapat mengingatkan kita kepada akhirat, maka jaga baik-baik tuh. Itu cara kita menjaga istiqamah. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul terus ada yang buka obrolan dengan gibah, terus ada yang bilang, jangan gibah dong. Ih, lu nggak asik banget. Memang sebel kan kita. Tapi itu teman yang paling wajib kita pertahankan dalam hidup. Kita lagi asik, lagi jalan, tiba-tiba dia, kita belum sholat zuhur nih. Ih, baru mau begini. Itulah teman yang paling perlu kita jaga untuk menjaga istiqamah kita. Doa, ilmu, memaksakan diri dan teman-teman. Ilmu ini sayangnya tapi Ustadz masih banyak ya di antara kita yang merasa bahwa, ya maksudnya gini ya Ustadz, gimana ya, pengajian ya udahlah gitu-gitu aja. Maksudnya sholat Jumat ya udah dapat pengajian, terus pas lagi pengajian keluarga ya ikut, ada temen ngundang kajian datang. Maksud saya tuh gini loh Ustadz, bukan yang nggak baik, itu baik. Tapi maksudnya alangkah baiknya kan kalau kita tuh belajar tuh kayak dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah kan. Jadi kan kayak kita belajar sama satu guru, misalnya kan Ustadz gitu, belajar tentang hadis gitu di Mesir. Kemudian saya pengen menggali tentang Ustadz, saya pengen deh bikin kelas nih sama Ustadz, belajar tentang fokus kepada hadis-hadis atau saya mau fokusnya kepada tadabbur Quran nih gitu loh. Nah itu kan orang masih kadang-kadang ngerasa bahwa itu bukan satu yang penting saat ini Ustadz. Yang penting tuh udahlah aku tuh jadi orang baik aja, hatiku bersih, aku nggak usah mikirin orang jelek-jelek. Yang udah ada kajian Ustadz datang, kajian ini datang, kajian ini datang. Nah itu gimana cara ningkatin kesadaran itu ya Ustadz? Pertama begini, ada orang yang mengira agama itu hanya 5-6 topik saja. Jadi kalau diajak pengajian itu, paling ngomongin sholat gue udah bisa. Paling ngomong puasa, ngomongin kesabar, ngomongin maafin orang, niat, ngomongin ya maafin orang, kan begitu. Coba saya tanya Mbak Caca nih. Jumlah seperempat satu mobil itu ada berapa? Waduh, nggak tahu lah. Nggak, kira-kira. Aduh, berapa? Kalau tanya ke Kasia, dia jawab 5 atau 6 deh. Ada setir, ada jok, ada pintu, ada. Tapi kalau kita udah dewasa kan udah tahu. Kalau saya mungkin seratusan kali ya. 100 ya. ada mungkin ya? Ada, nggak tahu ya, walau alam. Karena ban aja tuh serepnya ada 4 apa ada 5. Itu yang kelihatan. Yang kelihatan saya nggak tahu tuh. Karena saya bukan mekanik. Kira-kira berapa? Ya mungkin ratusan lah. Kalau pandangan saya, kalau pandangan saya nggak tahu. Iya. Di Amerika, perusahaan Ford itu memproduksi 250.000 spare part. Dan satu mobil itu rata-rata punya 120.000 sampai 150.000 spare part. Jadi kalau saya jawab ratusan itu hanya kayak berapa 10%-nya aja. Nah, banyak orang yang melihat agama itu seperti kita melihat mobil. Paling sholat, puasa, sahabat. Agama itu jutaan topik di dalamnya. Sebab agama adalah jalan hidup. Gak bakal bisa tuh sepanjang hidup kita terus belajar. Gimana para sahabat itu menghabiskan waktunya, para ulama terdahulu bertahun-tahun untuk belajar. Dan mereka merasa belum alim, merasa kurang. Kenapa? Karena jalan hidup kita itu Islam. Seluruh konsep ada di dalam Islam. Islam itu mengatur mulai dari lalu lintas di kamar tidur, lalu lintas di dalam rumah, itu di surat An-Nur, sampai hubungan internasional. Iya, hubungan kenegaraan nih. Hubungan kenegaraan. Sampai urusan kamar mandi ada semua. Ada semua. Lengkap gitu. sudah. Coba bayangkan. Jadi jangan merasa cukup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ilmu itulah yang membuat manusia berbeda cara dia menghadapi masalah-masalah. Punya pondasi mental yang lebih kuat. Makanya Quran itu menohok banget dengan pertanyaan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Emangnya sama orang yang tahu dan orang yang enggak tahu? Beda deh. Sama kayak ngomongin mechanical misalnya mechanical engineering misalkan ya, lulusan Jerman sama kita yang cuma bisa beli mobil aja. Beda. Kita bisa beli mobil tapi ya taunya ya itu aja paling. Mesinnya begini, mesinnya begitu. Tapi kalau orang yang emang beneran sekolah, beneran ini ya Allah Ustadz, lagi-lagi saya tertampar. Apakah Anda tertampar? Ari tertampar gak, Ari? Masya Allah, jazakallah khair Ustadz.
Masya Allah, ini benar-benar manfaat banget, Amin, pengingat buat kita amin. semua. Jangan pernah ngerasa cukup. Jadi tadi ada 5 tipsnya dari Ustadz, dan satu lagi, jangan pernah ngerasa cukup, jangan pernah ngerasa puas. Ya. Jangan cuma memandang bahwa agama paling cuma ngomongin sholat, puasa, zakat, terus maafin orang, ya kan? Kalau ada terus kita nggak boleh marah, harus tenang, harus ya nggak gitu, nggak cuma tentang itu aja. Jadi nggak usah sok tahu, dan insya Allah itu juga pesan buat diri saya sendiri. Insya Allah habis ini kita masih lanjut belajar lagi. Terima kasih semuanya, insya Allah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.